MSI. Kepada Dr. Nurminingsih Sos MSI kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, semangat semua, salam sehat semua. Mudah-mudahan di penghujung akhir acara ini kita masih tetap semangat ya. Sudah agak ada penurunan dari peserta, tapi mudah-mudahan nanti di ujung acara ini saya akan bisa mempush lagi energi kalian supaya kalian bisa lebih tetap semangat sampai akhir acara ini selesai. Baik, saya akan coba untuk memotivasi kalian dalam hal bagaimana sih kalian itu untuk memulai usaha. Tadi di beberapa pemateri-pemateri yang dari awal dari ada Mas Fauji ya, ada Pak Titus, ada Bu Mei, itu bagus-bagus sekali ya, yang memberikan vitamin buat kalian agar bisa mempunyai ide, semangat, dan bagaimana nanti kalian itu untuk melakukan sebuah usaha. Baik, mungkin saya akan coba menyampaikan apa sih yang harus bisa atau yang dapat kalian lakukan sebagai mahasiswa khususnya ketika ide-ide yang tadi disampaikan oleh para narasumber ya, kemudian bagaimana metode-metode yang sudah diberikan itu bisa kalian lakukan ya, bisa kalian lakukan. Apa yang sebetulnya harus kalian mulai ketika kalian melakukan usaha itu. Yang pertama itu sebetulnya mental dulu. Ya, mental wirausaha itulah yang harus dibangun. Gimana caranya? Nah, kalian ini sudah dari dalam proses belajar ya, kalian ikut ya, ikut webinar wirausaha itu sudah proses belajar. Kalian kuliah mendapatkan materi kewirausahaan dan sebagainya itu juga proses ya. Kemudian kalian di lingkungan itu juga proses. Artinya kalian itu semua udah bisa mengikuti apa yang dinamakan kalian itu mempunyai niat untuk berusaha. Mentalnya itu sudah dibangun. Kemudian kalian latihan. Tadi dari Bu Mei sudah mencoba memaparkan mengenai BMC ya. BMC nanti kalian dari ketika kalian sudah punya materi, kemudian kalian sudah tahu apa itu usaha, kalian latihan, coba bikin proposalnya. Bikin proposalnya. Tadi disampaikan, jangan asal aja usaha itu ya, jangan asal aja usaha. Tapi harus punya basic, punya planning. Tapi bukan berarti semua planning dari A sampai Z kalian bikin semua terus kalian nggak ada action. Percuma. Yang paling utama itu adalah action. Ya, gimana kalian action? Nah, itu kalau kalian nggak action, semua ide yang ada di kepala kalian nonsen, nggak akan berhasil. Nah, itu kita kembalikan lagi, mindset. Ya, mindset kalian untuk berwirausaha itu harus ada. Gimana caranya gitu? Ubah mental kalian. Ya, di sini saya akan coba ubah mental kalian yang tadinya kalian berada di zona nyaman. Nggak apa-apa, saya saat ini masih settle kok di keuangan, saya masih bisa membiayai hidup saya, bisa biayain kuliah saya. Kemudian nanti mungkin setelah lulus saya jadi bisa kerja di perusahaan itu, mental itu dirubah dulu. Rubah dulu ya, mentalnya jadi mental cita-cita mau jadi lulus kuliah, mau bekerja di gitu kan. Mau jadi ngelamar PNS, mau bekerja di perusahaan itu rubah dulu. Rubahnya susah gitu loh. Susah karena apa? Mindsetnya jadi pegawai atau karyawan beralih ke wirausaha atau entrepreneur itu nggak gampang. Karena apa? Yang ditanamkan oleh kita ketika lulus kuliah apa? Cari kerja, ya kan? Cari kerja, ya. Nggak salah cari kerja, memang juga kita harus cari kerja. Tapi kita mau rubah nih mindset kita jadi wirausaha. Kalau jadi kerja kan cuma flat gajinya. Udah ketahuan tiap bulan berapa, memang sih aman, nyaman gitu. Nah, itu rubah zona nyaman kalian, mental blocknya itu yang tadi disampaikan Mbak Mei juga, itu dirubah. Hilangkan zona nyaman tersebut. Lagi Samyang yang dulu Dewi pernah beli. Jadi, sebetulnya nggak boleh takut gagal. Jadi kalau kalian punya rasa khawatir gimana ya nanti usaha, tadi beberapa saya baca di chatting, aduh nanti kalau usaha satu gagal atau harus punya beberapa usaha ya supaya antisipasi, nggak usah dipikirin dulu.
tadi di awal sudah disampaikan, duit, lakukan itu. Ya, bikin. Jadi nggak terlalu banyak materi, banyak planning A sampai Z yang bagus, bikin proposal yang bagus dulu nih, udah diajarin. Tapi kalau kalian nggak lakukan, percuma gitu loh, percuma. Nah, itu yang harus kalian lakukan, ubah mentalnya, nggak usah takut gagal, nggak usah takut tidak berhasil, karena di sini ya, karena di sini mental yang kuat itu sebetulnya direfleksikan lagi ke diri sendiri. Ya, saya melihatnya ini di sini proses pendewasaan di dalam diri kalian. Nah, kalian ini sudah mahasiswa loh ya. Rata-rata umurnya berapa? Udah ya pokoknya udah pasti di atas 17 tahun lah, ya kan? Sudah dianggap dewasa. Tapi saya tanya lagi ya, apa betul kalian udah dewasa? Karena kalau kalian sudah dianggap dewasa, itu baru kalian bisa memikirkan segala sesuatu hal itu menjadi serius. Kenapa saya bilang saya memotivasi kalian, tapi kalian harus punya basic bahwa kalian itu adalah dewasa. Proses berpikir, internalisasi dari materi-materi yang banyak yang kalian bisa dapatkan di berbagai link, berbagai lingkungan, media sosial, ya berbagai akses. Kalau kalian tidak punya pemikiran yang dewasa, itu tidak akan terserap. Saya memotivasi itu kembali lagi ke diri kalian. Nggak ada seorang pun yang bisa memotivasi kecuali dari diri kalian sendiri. Kalau yang lain hanya supporting. Tapi begitu orang lain selesai atau putus, tidak mensupport, balik lagi ke diri kita. Udah, gara-gara orang nggak support kita, kita langsung down, langsung bete, selesai gitu. Tapi kalau itu dari diri kita sendiri, itu akan continue panjang terus. Nah, jadi gimana nih caranya? Apakah kita bisa, kalian harus tahu dulu diri kalian ya, apa kalian udah dewasa apa belum gitu, gimana caranya. Nah, ini saya punya beberapa indikator atau tools yang untuk melihat, mengukur beberapa kedewasaan kalian. Udah sesuai belum sih sama usia kalian? Kalian kan mahasiswa nih, dibilang dewasa lah, udah lewat 17 lah ya. Udah sesuai belum kedewasaan kalian? Nah, kita bisa coba kita kepoin diri kita sendiri dulu ya. Kita kepoin diri kita sendiri, bener nggak nih kita udah dewasa? Karena apa? Karena kalau kita merasa kita sudah dewasa, ya kita bisa beberapa materi motivasi semua orang yang berikan itu kita bisa masukkan apa? Kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, punya kesadaran diri sendiri bahwa apa yang telah diberikan oleh orang-orang, apa yang di-sharing semua itu bisa kita resap, bisa tangkap, kemudian bisa kita lakukan. Enggak cuma sekedar dengerin gitulah. Dengerin aja yuk, disuruh nih dari BEM, dari fakultas gitu. Enggak kayak gitu. Itu proses pendewasaan ya yang harus dilakukan untuk diri kita sendiri. Refleksi lagi ke diri kita sendiri. Gimana nih caranya? Kita kepoin diri kita sendiri dulu ya. Gimana ya? Nah, nanti ada beberapa pertanyaan, saya akan kasih game aja ya, saya kasih game untuk tahu nih kalian itu udah dewasa atau belum, dan seberapa tingkat kedewasaan kalian. Tapi saya ingin kalian prepare pulpen dan kertas. Kalian punya semuanya deh, mungkin panitianya juga cobain aja ya, prepare pulpen dan kertas. Jangan-jangan nih ada dosennya juga ikut-ikutan, nggak apa-apa, coba prepare pulpen dan kertas. Kemudian nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya, beberapa pertanyaan di dalam sini. Kemudian nanti setelah pertanyaan nomor 1, misalkan contoh ya, pertanyaan nomor 1, apa misalkan warna favorit kalian. Kemudian ada pilihan A, B, C, D gitu kan. Nah, kalian pilih, misalkan ada yang warna merah, biru, kuning, hijau. Kalian pilih misalkan merah, ya kan? Kalian ingat-ingat, kalian pilih merah nomor 1. Hanya 10 pertanyaan saya akan berikan. Saya mau mengukur nih, karena memotivasi kalian dulu. Ya, supaya semangat di akhir-akhir ini, jangan ngantuk ya. Saya akan melihat, kalian ketika melihat pertanyaan nomor 1, apa warna kesukaan kalian? Ada pilihan A, B, C, D. Kalian pilih D. Kemudian di slide selanjutnya, saya akan tampilkan skor. Oke? Saya akan tampilkan skor dari jawaban pertanyaan kalian. Jadi kalian catat nomor 1, skor kalian 10 misalkan. Catat 1, 10. Kemudian nanti ada pertanyaan kedua. Kemudian kalian jawab sendiri. Selanjutnya akan ada skor lagi, nomor 2 skornya 20.
Pertanyaan nomor 3, 40 sampai ke pertanyaan 10, skornya misalkan 20 lagi, dan nanti akhirnya di total. Jadi ada 10 pertanyaan, kalian siapkan aja catatannya, itu skornya aja yang akan kalian tulis. Nomor 1 skornya berapa, nomor 2 skornya berapa. Oke, disiapkan dulu semua coba ininya. Kemudian nanti setelah kalian scoring itu kalian total, saya akan mendeskripsikan hasil dari rumusan tingkat kedewasaan kalian. Ya, inilah basic ya. Basic yang bisa kalian dapatkan untuk memotivasi dan melanjutkan apa yang harus kalian lakukan setelah kalian mendapatkan semua materi-materi dari para narasumber. Ya, jadi mengukur diri sendiri. Gitu aja, kita buat have a fun aja ya. Oke, sudah siap belum semua? Coba dilihatin. Ada yang alat tulisnya bisa dilihatin? Kertasnya bisa dicat, bisa dicat. Oke, Mas Fauji ikutan ya Mas Fauji. Makasih Mas Fauji. Ya, biarin nggak apa-apa, kita mengukur aja ya. Cuman kita bikin seperti games untuk mengukur tingkat kedewasaan kita. Karena ini diperlukan kok. Diperlukan untuk mengetahui seberapa buat sih beberapa keputusan-keputusan yang akan kita jalankan dalam membuat planning bisnis. Bukan hanya semua planning, kebanyakan ide, kebanyakan materi, nggak ada apa action, percuma. Nah, untuk melakukan itu semua kita refleksi dulu, balik dulu ke diri kita. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu nih gimana sih tingkat kedewasaan kita. Ya, oke. Jadi siap-siap semuanya untuk kita ukur tingkat kedewasaan kita. Nah, syarat-syaratnya ya, ini kita lihat. Boleh sambil joget. Oke, dimulai. Pertanyaan nomor 1. Biar seru ya, Bu. Catat skornya. Masih soft. Tiga dulu ya. Hitung skornya sekarang ya. Skornya dihitung. Totalin dulu. Sudah? Kita cek.
Kita total skornya coba dicek ya. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Udah tua. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Oke. Gimana hasilnya? Kalian udah termasuk di yang termasuk usia yang berapa tuh? Jangan-jangan ada yang masih childish banget ya? 30. 30 apa tadi? Coba. Wah, umur sebenarnya berapa? Umur sebenarnya berapa? Berarti kamu pemikirannya juga sudah dewasa. Ini mau apa? Kita mau lihat, kita flashback dulu ke diri kita ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu, jangan-jangan nih kita anak-anak yang apa orang-orang yang tipenya childness gitu. Karena apa? Semua bukan berarti misalnya dia mungkin bontot ya. Jadi sifatnya kekanak-kanakan enggak juga gitu. Oh dia anak sulung, pasti dia lebih dewasa sehingga mudah mengambil keputusan yang enggak juga. Itu kembali lagi ke kita ya. Bagaimana kita bisa memotivasi diri kita bahwa kita tahu goals-nya kita mau apa. Oh ya kita mau bisnis. Bisnis itu oriented profit. Kita harus untung. Artinya segala sesuatu itu semua kita mulai kita planning. Nah proses pendewasaan di dalam pikiran kita itu harus matang. Jadi kalau kita cuma ikut-ikut coba-coba, ya udah sering coba-coba gagal lagi gitu. Habislah modal gitu. Sehingga apa sebetulnya proses pendewasaan di diri kita itu harus kuat, harus matang. Gimana cara mulainya? Dengan kalian ikut di sini ya itu sudah sebuah proses ya kalian bisa memotivasi nih diri kalian memotivasi diri kalian sendiri gitu ya. Gimana penguatan itu bisa didapat? Kalian bisa berinteraksi ya, membuat jadi kalau punya grup ya, grupnya jangan grup yang ngerumpi gitu. Grupnya yang kayak gini nih, milenial yang orientasinya bisnis, yang punya prospek masa depan sehingga apa? Wawasan kita juga bertambah. Kalian saya pikir sudah mampu ya, sudah bisa dan matang untuk melakukan semua itu ya. Beberapa materi yang bagus-bagus, sering banget universitas mengadakan seminar, kalian ikut. Tapi kalian jangan cuma diem. Gerak gitu loh, bikin gitu. Semua yang udah ide-ide kalian apa mau dibikin proposal kayak, mau dibuat model bisnis kanvas, mau dibuat banyak macam ya, smart model. Kalau cuma dibuat, ditulis konsep ada di kepala, nggak dilakuin, percuma gitu. Jadi let's do it gitu, langsung kerjakan. Masalah dia belum perfect, belum sempurna, segala perencanaan nggak apa-apa, semua proses. Jadi melaksanakan bisnis itu sambil belajar sambil jalan gitu. Banyak kok tokoh-tokoh inspirasi yang bisa memotivasi kalian ya. Kalian searching tuh, jangan cuma tokoh-tokoh Korea atau segala macam, bukan berarti nggak boleh gitu kan. Oke, saya pikir begitu aja ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat menjalankan aktivitas kalian sebagai mahasiswa, tapi semangat juga untuk meraih kesuksesan di dalam dunia bisnis. Selamat siang semuanya, salam semangat dari Ibu Nurminingsih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good.
Silakan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Nurminingsih Esos MSI yang telah memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga acara ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua tentunya. Baik, sebelum kita mengakhiri acara ini, marilah kita